Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih bisa menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Dan kita masih dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dalam menjalankan segala ibadahnya. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini, yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mencintai beliau, merindukan beliau, dan ingin mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kitalah termasuk umat yang dicintai beliau, yang dirindukan beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yo beradik, dimanapun ikak berada, sekalian semuanya, saudara-saudara, apa kabar ikak hari ini? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini aku nak menyampaikan kultum singkatku lagi yang bertemakan tentang generasi penerus Islam. Nah, kaum muslimin rahimahullah, bagaimana kita sebagai orang tua mencetak anak-anak kita agar menjadi generasi penerus Islam? Ya, tentunya dengan pendidikan agama Islam yang baik, terutama mengajarkan tentang sirah nabawi, mengajarkan tentang Al-Quran, hadis-hadis Rasul, dan bagaimana perilaku yang baik, akhlak yang terpuji, dan yang paling utama yaitu selalu mengajarkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak kita dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar generasi Islam selanjutnya bisa berakhlakul karimah. Nah, kaum muslimin rahimahumullah yang seumuran dengan saya, marilah kita sebagai pemuda jangan bermalas-malasan. Pelajarilah Islam, dalami ilmunya, agar kita ke depannya bisa meneruskan orang-orang tua kita. Jangan hanya selalu di dalam masjid ini terisi oleh orang-orang tua saja, orang-orang yang sudah renta, umurnya mungkin sudah cukup tidak mampu lagi untuk berjalan atau berdiri dalam melaksanakan sholat. Nah, kita sebagai pemuda seharusnya sadar diri sebagaimana kita sebagai hamba Allah, dan sadar diri bahwa kita ini
memeluk agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang menjauhi segala larangan-larangan yang di dalam Al-Quran dan mengikuti segala perintah-perintahnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita juga sebagai orang tua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita mendapatkan keturunan yang baik, istri-istri yang soleh dan anak-anak yang soleh-solehah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, ya ini biasanya sering kita lantunkan ayat ini di dalam doa setelah sholat. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Yang kurang lebih artinya adalah, ya Rabbi. Nah, kita ini di sini seakan-akan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Rabbi, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penjujuk hati kami. Nah, dari situ juga sudah terlihat kita menginginkan istri kita ini sebagai penjujuk dan bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang agama Islam, tentang ajaran-ajaran agama yang saat ini kita peluk dan kita pegang erat-erat. Dan kita juga di dalam ayat ini menggambarkan agar menjadi seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita ini sebagai suami, kita inilah yang menjadi imamnya di dalam suatu keluarga. Apabila imam atau sebagai pemimpin sudah tidak bisa mengendalikan atau tidak mampu membina keluarganya, maka hancurlah keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, yang paham daripada agama, ajarkanlah kepada istri kita tentang agama. Dan nanti istri kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, kami memohon anugerahmu agar mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, itu kan yang kita inginkan sebagai orang tua. Nah, bagaimana kita bisa mencetak generasi Islam, mencetak generasi penerus Islam? Ya, dengan pendidikan, dengan mengajarkan mereka tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlakul karimah, lalu mengajarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, lalu dipraktekkanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itulah kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan semoga generasi penerus Islam akan selalu tercetak dan selalu berintegritas dan berkualitas. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah dari penyampaian saya, ada yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu ada pada diri saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.